Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas ketenaker kelas A071 akan mempresentasikan mengenai analisis serta wawancara kami dalam video ini. Sebelum masuk kepada videonya, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri dengan teman-teman saya. Yang pertama saya Putri Isnaini Rahma dengan NPM akhir 082. Saya Azrazia Banitia dengan NPM akhir 085. Saya Vivin Aulia Alfianti dengan NPM akhir 088. Saya Fitri Arifah Wika Dewinda dengan NPM akhir 191. Saya Nurania dengan NPM akhir 197. Saya Arvinda Fauzia dengan NPM akhir 090. Baiklah, marilah menyimak video serta wawancaranya. Baik, selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin bisa perkenalkan diri dulu Bapak dengan Bapak siapa? Saya Suparman. Baik Bapak Parman. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami dalam pemenuhan EAS Tenaga Kerjaan. Mungkin pertama-tama bisa dijelaskan sedikit Bapak bekerja di perusahaan mana sebelumnya? Itu di perusahaan mebel. Nah, untuk saat ini masih aktif bekerja di perusahaan tersebut atau sudah tidak? Sudah pensiun terakhir tahun dulu. Terakhir itu 31 Juli 2021. Oke, baik. Sudah berapa lama ya Pak bekerja di Saya masuk perusahaan di situ tersebut? tahun, kalau ingat saya Juni 1993. Baik, Juni. Jadi begini Bapak, sehubungan dengan materi perkuliahan kami kan terkait perselisihan di hubungan industrial Bapak. Jadi di sini kami ingin menanyakan apakah pada saat masa kerja atau pada saat sudah pensiun itu ada permasalahan terkait mungkin jam kerja tidak sesuai atau dana pensiun yang bermasalah, mungkin ada yang pernah dialami oleh Pak Parman. Selama saya mulai 93 itu enggak pernah ada kendala itu, karena gini, saya begitu masuk saya tahu aturan semua. Jadi kalau mau ini tetap saya kembalikan lagi. Itu saja yang sampai akhir enggak ada masalah. Dan untuk semuanya. Cuma kadang-kadang yang gini yang saya ketahui itu saya kan di situ kepala gudang. Anak buah saya itu kalau kontrak itu dia tidak pernah mendapat berkas. Jadi sepihak. Mungkin pada saat pensiun Bapak apakah pernah terdapat masalah dari pihak perusahaannya? Tidak ada. Begitu saya selesai 31 Agustus saya sudah lepas. Memang saya juga tidak pernah komunikasi lagi. Baik, jadi gini Pak Parman, sehubungan dengan materi kami kan terkait permasalahan di industrial ya Bapak. Mungkin pernah terjadi dana pensiun yang bermasalah atau permasalahan lainnya yang dianggap melanggar hak pekerja itu Bapak yang pernah dialami oleh Pak Parman? Yang saya alami itu tentang pesangon. Pesangon itu ada wacana dari perusahaan itu untuk diangsur. Jadi diangsur dicicil selama 18 bulan. Pada suatu saat saya tetap bertahan dari aturan itu, tetap dia tawarkan terus dengan diolor-olor itu sampai agak panjang waktunya prosesnya ya. Jadi dia ditawarkan tetap itu dengan perjanjian apa, kontrak apa segalanya gitu. Jadi dia permintaannya begini, begitu kita pensiun, dia mau dicicil selama 18 bulan. Katakan dapat 100 juta, itu mau dicicil selama 18 bulan tanpa ada perkembangan apa-apa. Jadi habis itu saya bicara, kalau memang aturannya itu ada boleh. Tapi waktu itu saya juga menawarkan loh. Jadi kalau memang itu diangsur selama 18 bulan, saya tidak mau keluar dari situ. Dan saya tetap menjadi karyawan digaji dengan standar sekarang. Katakan gaji itu UMR ya, saya tetap 18 saya minta UMR itu. Habis itu dia mau, tapi saya statusnya itu tetap keluar saat kita mulai pensiun itu sampai 18 bulan dengan catatan perjanjian. Saya belum baca sampai panjang lebar ya, cuma saya tidak mau. Sudah kalau begitu tidak mau, udah kembali aja ke pokoknya. Jadi tetap sesuai aturan. Habis itu saya juga masih itu tidak final, jadi terus masih ada proses lagi. Habis itu saya juga mau tanya siapa supaya saya ada perlindungan, ada ketetapan yang pasti. Saya datang ke Dinaker. Saya di sana cuma tanya, pesangon itu ada aturan diangsur atau tidak, atau dicicil. Jawabannya dari Dinaker tidak ada aturan itu. Kalau memang ada, itu mesti kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Habis itu saya dikasih satu lembar itu di situ patokannya begini. Kalau masa kerja sekian tahun, hasilnya sekian. Itu mungkin Mbak tahu. Itu jadi selama katakan kerja 30 tahun nanti dihitung sekian. Saya dikasih itu saja. Oke, setelah dengan itu saya yakin bahwa saya punya prinsip sesuai aturan saja. Berarti saya kalau bertahan di situ saya tetap bisa. Seperti itu. Habis itu dari teman-teman kan ada yang menyusul itu ada. Oke, kalau memang nanti kamu dengan proses itu ikut aja Pak Parman. Sudah selesai. Supaya tidak ada permasalahan seperti itu. Jadi begitu kamu keluar selesai semua. Jadi tidak ada kaitan macam-macam. Itu yang pernah saya alami. Berarti langkah awal dari Bapak ini langsung meminta pendapat dari Dinaker ya Bapak? Tidak, saya tetap nego sendiri dengan proses tadi ada dikasih. Saya mau tetap itu dengan perjanjian. Jadi ada kerjasama. Saya belum baca itu semua. Cuma saya tidak mau dari awal ini mau saya baca seluruhnya baru tanda tangan ini nggak mau. Oke, berarti saya tanya itu. Kalau tidak ada sudah saya bertahan, tetap aturan aja yang ada. Karena waktu itu masa transisi antara aturan lama dengan Omnibus Law. Omnibus Law itu informasinya sebetulnya akhirnya juga sama.
Cuma tidak tahu saya titiknya di mana yang beda itu saya tidak tahu. Akhirnya saya bandingkan dengan yang lama, itu saya compare gitu kok tidak ada untuk pesangon tidak ada masalah. Itu. Terus ada keterkaitan dengan dana pensiun sama JHT. Kalau yang di tempat saya jelaskan sekali ya, untuk dana pensiun itu memang baru. Ingat saya kalau tidak salah 2007 baru mulai. Kalau tidak salah nih. Terus lagi tentang JHT, kalau JHT sudah mulai dulu sudah ada. Tentang itu tidak ada masalah ya, JHT sama pensiun tidak ada masalah. Baik Bapak, begini, apakah ada mediasi antara Bapak dengan pihak perusahaan yang difasilitasi oleh Disnaker? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada, saya selesaikan sendiri itu. Selesaikan sendiri. Karena apa? Kasusnya cuma saya, tidak ada lain, tidak banyak orang. Nah, karena saya yang pertama. Harusnya ada yang awal, cuma dia tidak mau pensiun apa. Jadi saat itu saya buka bahwa aturan itu tetap berlaku. Tidak ada, karena saya juga melibatkan orang banyak, dan cuma saya sendiri. Saya selesaikan sendiri. Berarti ada perundingan yang perundingan yang terjadi antara Bapak dengan perusahaan ya Pak? Iya. Itu saja. Jadi tidak, tapi juga terus terang tidak terlalu melebar kemana-mana. Karena saya juga bertahan di aturan yang ada. Baik, mungkin cukup sekian Bapak pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk kelompok kami. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak Bapak. Jadi saya akan membacakan terkait kasus posisi yang terjadi dari Pak Parman yang sudah kita wawancari sebelumnya. Itu Bapak Parman bekerja di sebuah perusahaan mebel selama 38 tahun, yaitu lebih tepatnya dari tahun 1983 sampai tahun 2021. Saat Bapak Parman ingin mengajukan dana pesangon, perusahaan menawarkan untuk mencicil dana tersebut selama 18 bulan. Namun, dalam mencicil dana pesangon ini tidak terdapat dalam suatu perjanjian terdahulu. Bapak Parman telah melakukan diskusi atau mediasi kepada pihak perusahaan terkait tawaran tersebut, namun pihak perusahaan masih bersikukuh terhadap tawaran yang mereka ajukan. Oleh karena itu, Bapak Parman menanyakan kebijakan perihal dana pensiun akan dicicil selama 18 bulan ini kepada Dinaker. Lalu Dinaker menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak diatur oleh Dinaker. Dengan mengantongi jawaban dari Dinaker, Bapak Parman menyatakan bahwa menyicil dana pensiun tidak tercantum dalam kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, para pihak perusahaan pun membayar dana pensiun sesuai dengan perjanjian kerja. Berdasarkan kasus posisi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan serta analisisnya, yang mana mencakup tentang masalah hukum dalam sistem cicilan pesangon ini dapat menyebabkan adanya melanggar asas kepastian hukum serta keadilan bagi pekerja, karena dalam hal ini beberapa hal tidak dicantumkan ke dalam perjanjian kerja dan pekerja merasa tidak menyetujui hal tersebut. Kemudian juga berpotensi adanya wan prestasi atau tidak pemenuhan perjanjian karena tidak ada kewajiban dalam pembayaran yang telah dalam hal mencicil tersebut. Yang mana dalam hal ini berkemungkinan untuk melanggar beberapa pasal, yang mana mencakup pasal 54 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mana mewajibkan perjanjian kerja memuat hak dan kewajiban secara jelas. Ketidakadanya klausul menyangkut cicilan berarti tidak ada dasar hukum untuk menunda pembayaran yang akan diberikan oleh Bapak Parman. Kemudian pada pasal selanjutnya, yaitu pada pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang menyangkut tentang perjanjian kerja waktu tertentu, yang mana pasal ini tidak memberikan ruang untuk pembayaran secara bertahap kecuali disepakati secara sah antara kedua belah pihak. Dalam kasus Pak Parman tidak merasa menyetujui perkara pencicilan dalam pesangon tersebut. Kemudian solusi dari permasalahan Bapak Parman telah tepat, yang mana mengajukan mediasi terhadap perusahaan serta meminta saran kepada Disnaker untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dari wawancara dan analisis yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa adanya upaya perusahaan untuk mencicil pesangon dari Pak Parman merupakan hal yang dapat merugikan pihak pekerja termasuk Pak Parman sendiri. Dan upaya yang ditempuh oleh Pak Parman dengan bertanya kepada Disnaker mengenai cicilan pesangon tersebut sudah tepat. Karena dengan begitu Pak Parman dapat memastikan dan melindungi hak-haknya sebagai pekerja. Selain itu, penyelesaian selanjutnya dengan melakukan perundingan kepada perusahaan juga merupakan langkah yang baik dan dapat menyelesaikan hal ini dengan langkah damai. Sekian rangkuman penjelasan mengenai wawancara dari kami. Baik. Sekian video presentasi serta wawancara dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.